Oke, perkenalkan nama saya Mamzani. Saya dari Prodi Muamalah jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAI Anawi Berjan Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha pertanian yang berada di Sungai Anak Kamal guna membuat tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Imam Turmuji SSY MSc. Bagaimana keseruannya? Kita lihat. Oke, cekidot. Selamat sore Bapak dengan Pak Saim. Oh, sore. Iya, kami dari STAI Anawi Berjan Purworejo ini akan membuat konten tentang edukasi pertanian ya. Mungkin bisa kenalan dulu Bapak dengan para sahabat netizen ya. Oh ya. Ya, silakan. Ya, nama saya Saif Ali, biasa dipanggil Ali. Ya. Saya asli warga sini, Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, bisa langsung saja diwawancara Pak ya. Oh iya, boleh. Oke, mungkin bisa langsung saja masuk ke pertanyaan. Iya. Mungkin Bapak membuat usaha ini sudah cukup lama ya Pak ya? Mungkin sudah berapa lama ini Pak? Ya, kebetulan saya menggeluti ini sedikit tahu tentang hal ini itu sudah sangat lama. Pertanian ini milik usaha pribadi atau milik usaha kelompok ini Pak? Alhamdulillah, walaupun sedikit nih punya pribadi lah Pak. Luar Ya, biasa Pak ya. hasil turun-temurun dulu dari orang tua. Ini kan Bapak seorang sarjana muda Pak ya, saya dengar-dengar. Iya. Seorang sarjana muda Iya. mempunyai keinginan untuk terjun ke dunia pertanian. Itu alasannya kenapa itu Pak? Kok bisa? Ya, sangat-sangat banyak faktor yang melatar belakangi kenapa saya telah melalui buana di dunia akademi kembali ke dunia pertanian, agribisnis ya tentunya ya faktor sosiologis geografis. Mungkin dari pengalaman Bapak, apa saja sih langkah-langkah untuk membuka pertanian ini, untuk membuka usaha pertanian ini? Langkah-langkahnya apa saja sih? Ya, pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya simple sih. Langkah-langkah yang paling utama itu 99% itu kemauan. Ini dari kelebihan dan kekurangan dari sektor sayuran, pertanian sayuran itu apa sih Pak? Ya, kalau kelebihan dan kekurangan mungkin dari segi kekurangan dulu Pak ya. Jadi mungkin kalau sektor sayuran kita harus tekun. Oke, terima kasih ya Pak. Dari wawancara sore hari ini sangat memuaskan sekali. Mungkin dari kami banyak kekurangannya, banyak khilafnya. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Pak ya. Iya. Terima kasih telah berkenan berkunjung untuk melihat perkembangan desa-desa khususnya di bidang pertanian. Karena kata Bung Hatta, Iya. Indonesia maju itu bukan karena obor di Jakarta, tapi karena lilin di desa-desa. Jadi maka saya sangat bangga punya kawan yang sangat tertarik di bidang ini. Seperti Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Saat kita melakukan wawancara seperti yang ada di video tersebut, itu berarti kita sedang menggali informasi dari seseorang. Nah, yang dimaksud dengan wawancara itu sendiri adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan menggali informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tetapi dalam melakukan wawancara ada ketentuannya, yakni sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Kegiatan yang dilakukan sebelum wawancara diantaranya yang pertama, membuat pertanyaan. Isinya ya apa saja yang akan kita tanyakan. Misalnya kita akan cari tahu tentang kehidupan nelayan. Ya pertanyaannya ya harus berkaitan dengan dunia perikanan. Misalnya tanya jumlah ikan yang didapat atau permasalahan apa yang dihadapi ketika melaut dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam membuat pertanyaan kita tidak boleh asal. Pertanyaan yang kita buat harus memenuhi unsur-unsur kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang sering disebut dengan istilah adiksimba. Selain itu, pertanyaan harus runtut dan saling berkaitan. Jangan sampai kalian membuat pertanyaan yang pertama tentang bagaimana cara menangkap ikan yang baik, tapi pertanyaan kedua kalian malah menanyakan jumlah anggota keluarga narasumber. Yang seperti itu kan nggak nyambung. Setelah membuat daftar pertanyaan, kemudian kita membuat janji dengan narasumber. Kapan waktunya? Lalu di mana tempatnya? Jika sudah sampai pada waktunya, kemudian kita harus memberikan kesan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu, berpakaian yang sopan,
dan berbicara santun. Ketika sudah ketemu nih, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yakni memperkenalkan diri. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Lalu menyampaikan tujuan wawancara untuk apa? Kemudian mulai memberikan pertanyaan yang pertama, yakni menanyakan identitas dari narasumber. Misalnya, permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Selanjutnya mulai menanyakan yang diambil dari daftar pertanyaan. Jangan lupa buatlah rekamannya, baik itu dicatat atau pakai perekam suara atau bisa juga pakai perekam video. Saat mengajukan pertanyaan sebaiknya hindari hal-hal berikut. 1. Memotong pembicaraan narasumber. 2. Jangan minta narasumber untuk mengulang jawaban. Lalu yang ketiga, hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau ngalor ngidul. Kemudian yang keempat, yang paling penting, jangan sampai menyinggung perasaan narasumber. Jangan sampai habis wawancara nanti jadi berantem. Terakhir, ketika sudah selesai, apa yang dilakukan? Yang dilakukan antara lain, pertama mohon undur diri, sekaligus mengucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa mengucapkan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan. Setelah kembali, maka kegiatan yang dilakukan yakni merangkum hasil wawancara. Kemudian membuat laporannya jika wawancara tersebut merupakan tugas. Atau mengedit hasil wawancara apabila digunakan sebagai berita.